Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan kajian stasiun-stasiun menuju Allah. Kita sampai pada stasiun yang ke-15, mukhalafatun nafsi, melawan hawa nafsu. Khalafa yukhalifu mukhalafah, berseberangan. Kalau nafsu maunya kenyang, lawan dengan lapar. Kalau nafsu sukanya dipuji-puji, lawan dengan menghinakan diri. Kalau nafsu maunya memandang yang dilarang Allah, lawan dengan menundukkan pandangan. Mukhalafatun nafs, berseberangan dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Surat An-Nazi'at 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada kedudukan Allah, dia lawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah baginya. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, akhbarana Ali bin Ahmad bin Abdan, guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid, dari Tamam, dari Muhammad bin Muawiyah An-Naisaburi, dari Ali bin Abi Ali bin Atabah bin Abi Lahab, dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amal, panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq, mengikuti hawa nafsu itulah yang akan menghalangi dia dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah, adapun yang panjang angan-angan membuat lupa kepada akhirat. Begitu pentingnya melawan hawa nafsu. Summa alam, ketahuilah, anna mukhalafatan nafsi ra'sul ibadah, melawan hawa nafsu itu adalah induk dari segala ibadah. Melawan hawa nafsu adalah pokok dari segala ibadah kepada Allah. Selama ini yang kita fahami ibadah itu salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, ternyata ada induk dari ibadah adalah melawan hawa nafsu. Wa qad su'ilal masyayikh 'anil Islam, banyak tuan-tuan guru ditanya, apa itu Islam? Mereka menjawab, zabhun nafsi bisuyufil mukhalafah, menyembelih hawa nafsu. Pisaunya apa? Bisuyufil mukhalafah, dengan pedang melawan keinginan-keinginan hawa nafsu. Jadi manusia ini terdiri dari zahir dan batin. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu namanya zahir, yang tidak kelihatan itu namanya batin. Yang kelihatan itu namanya zahir, al-badan, badan. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah ruh. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, bersatu ruh dengan jasad, maka disebut dengan an-nafs. Makanya disebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap ruh berjumpa dengan jasad, jasad berjumpa dengan ruh, maka dia nafs. Nafs ini punya keinginan. Ruh tidak ingin minum, ruh tidak ingin makan. Tapi begitu ruh berjumpa dengan jasad, muncul keinginan-keinginan. Keinginannya itu disebut dengan hawa. Kita menyebutnya hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Wa'lam anna man najamat tawariqu nafsihi afalat syawariqu unsihi. Ketahuilah wahai orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang muncul lintasan-lintasan dalam hatinya, ada lintasan-lintasan dalam hati tentang kebaikan, tentang amal soleh, afalat syawariqu unsihi, maka hilanglah
hilanglah keinginan-keinginan kemanusiawiannya. Oleh sebab itu kalau ada lintasan-lintasan dalam hati, jaga dia. Karena itu yang mampu mengalahkan bisikan-bisikan hawa nafsu. Kecil, halus di dalam hati. Kalau kita jaga, dia akan menjadi membesar. Tapi kalau kita biarkan, dia akan mati. Apa yang membuat dia mati? Menuruti hawa nafsu. Wa qala Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri berkata, miftahul ibadati, kunci ibadah itu adalah al-fikratu, mikir. Wa alamatul isabati, apa tandanya orang itu benar? Mukhalafatun nafs wal hawa, melawan hawa nafsu. Wa mukhalafatuha, bagaimana cara melawan hawa nafsu? Tarku syahwatihima, tarku melepaskan diri, syahwatihima, dari syahwat, dari keinginan-keinginan. Apa saja keinginan, lawan. Qala Dhunnun al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri berkata, miftahul ibadati, kunci ibadah itu adalah berfikir. Apa tanda ibadah itu benar? Lawan hawa nafsu. Bagaimana cara melawan hawa nafsu? Tinggalkan keinginan-keinginannya. Orang yang sedang sholat meninggalkan keinginan-keinginan berbisik kepada yang lain. Orang yang melaksanakan puasa meninggalkan keinginan makan, keinginan minum, keinginan. Orang yang sedang melaksanakan haji meninggalkan keinginan-keinginan, bahkan keinginan untuk ngupil, keinginan untuk menarik rambut, keinginan tinggalkan. Qala Ibnu Atha, Imam Atha berkata, an-nafsu majbalatun ala su'il adab. Roh itu suci. Ketika berjumpa dia dengan jasad, maka berubah dia menjadi nafs, keinginan, berubah dia menjadi diri, dan dia punya kandungan apa itu? Su'il adab, akhlak tak baik. Wal abdu ma'murun bimulazamatil adab. Nafsu itu tidak beradab, sedangkan seorang hamba dituntut untuk selalu istiqamah beradab. Fan nafsu tajri bi tab'iha fi maidanil mukhalafah. Maka nafsu berjalan dengan sifat aslinya, maka manusia mesti melawan keinginan-keinginan itu. Wal abdu yarudduha bi juhdihi an su'il mutalabah. Seorang hamba mesti terus berjihad melawan keinginan hawa nafsunya. Faman atlaqa ananaha fahuwa syarikuha ma'aha fi fasadiha. Siapa yang melepaskan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia sudah bekerja sama dengan hawa nafsunya menghancurkan dirinya. Lawan hawa nafsu, selamat. Perturutkan hawa nafsu, hancur binasa. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Abu Abdurrahman Al-Almati, dari Al-Junaid. Junaid berkata, An-nafsu al-ammaratu bis-su. Nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, keburukan. Hiya da'iyatu ilal mahalik. Selalu mengajak kepada kehancuran, kebinasaan. Terlalu banyak makan haram, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak menyebabkan orang hancur, binasa. Wal mu'inatu lil a'da, dia menolong musuh, setan. Dari pintu masuknya setan melalui hawa nafsu. Wal muttabi'atu lil hawa, menyebabkan dia selalu mengikuti hawa nafsu. Wal muttahimmatu bi asnafil aswa, dan selalu saja dia melanggar aturan-aturan agama, dan setelah itu semua perbuatan buruk, jelek, jahat itu pun dilakukan. Pintu pertamanya mengikuti hawa nafsu. Wa qala Abu Hafs, Imam Abu Hafs berkata, man lam yabtahim nafsahu ala dawamil awqat, siapa yang tidak pernah curiga pada hawa nafsunya, enjoy, santai, dianggapnya baik-baik saja, tidak memperhatikan itu di setiap waktunya, walam yukhalifha fi jamil ahwal, dan dia tidak melawan hawa nafsunya dalam setiap kondisinya, walam yajurraha ila makruhiha fi sairi ayyamih, dan dia tidak mencegah hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai dalam setiap hari-harinya, karena maghruran, maka sesungguhnya orang itu sudah tertipu. Siapa yang tidak curiga pada hawa nafsunya, tidak melawan hawa nafsunya, tidak menggiring hawa nafsunya pada yang tidak disukai, maka sesungguhnya dia adalah orang yang tertipu.
Wa man nazara ilaha bistihsani syai'in. Siapa yang memandang nafsu itu baik-baik saja, nafsu tidak ada masalah, faqad ahlakaha, maka sesungguhnya dia sudah binasa. Siapa yang membinasakan? Hawa nafsu. Wa kaifa yasihhu li'aqil ar-ridha an nafsihi? Bagaimana mungkin orang yang berakal, orang yang punya akal sehat, lalu dikatakan dia itu mengikuti hawa nafsunya? Kalau punya akal sehat mestinya melawan hawa nafsu, bukan memperturutkan hawa nafsu. Wal karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim wal karimu ibnul karimi ibnul karim ibnul karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Yusuf mulia, ayahnya Yakub mulia. Yakub pula ayahnya Ishak mulia, Ishak ayahnya Ibrahim mulia. Orang mulia, anak mulia, mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Apa katanya dalam Al-Quran? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang jahat, yang buruk. Aku mendengar guruku Muhammad bin Husain berkata dari gurunya Ibrahim bin Muqsim bin Baghdad di Baghdad. Dia mendengar Ibnu Atha, Imam Junaid berkata, "Ariqtul lailah." Aku terbangun pada suatu malam, faqumtu ila wardi, lalu kemudian aku pun melaksanakan sholat. Mereka kalau bangun malam sholat. Orang sekarang bangun malam nonton bola, bangun malam kencing. Mereka dulu bangun malam sholat tahajud. Falam ajid ma kuntu ajiduhu minal halawah. Ketika aku sedang melaksanakan sholat, aku tidak merasakan manisnya ibadah. Yang biasanya aku rasa nikmat, adem, ayam, tapi malam itu hambar, tak terasa. Wattalazzuz, tak ada lezatnya. Munajati li rabbi, doa-doaku, permohonanku tak nikmat, tak manis lagi rasanya. Fatahayyartu, aku bingung. Fa'aradtu an anam, aku mau tidur. Falam aqdir, tapi aku tidak bisa tidur. Berkedip mataku mau tidur, tak mau tidur. Faqa'adtu, lalu aku duduk. Falam atiq al-qu'un, aku pun tidak tahan duduk lama-lama. Fatatahful bab, fafatahtul bab, aku buka pintu. Wa kharajtu, aku keluar dari rumah. Fa'idha rajulun multaffun fi iba'atin. Tiba-tiba aku lihat ada seorang laki-laki yang berselimut, matruhun 'ala tariq. Laki-laki yang di jalan. Falamma ahsabi, ketika dia tahu aku datang mendekat, rafa'a ra'sahu, diangkatnya kepalanya. Wa qala, dia berkata, "Ya Abul Qasim, wahai tuan Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi, ilayya sa'ah, engkau lambat tuan Abul Qasim. Kau datang terlambat," kata dia. Faqultu ya sayyidi min ghairi mau'id. Kenapa kau katakan aku datang lambat? Kita kan enggak ada janji mau ketemuan. Aku datang, kau bilang terlambat. Emangnya kita sebelumnya ada janji? Bala qad sa'altu muharrikal qulub ayyuharrik ilayya qalbak. Aku tadi minta kepada Allah yang menggerakkan hati, supaya digerakkannya hatimu untuk datang kepadaku. Tapi hatimu lambat. Apa makna ucapannya? Hati itu lambat merespon, signalnya tidak tajam, detektornya tidak langsung connect. Gara-gara apa? Fakultu. Ini jawabannya. Faqad fa'al, fama hajatukah? Walaupun terlambat, tapi aku merasakan. Akhirnya aku buka pintu, akhirnya kita ketemu. Kau sebetulnya mau apa? Dia balik bertanya, mata yasiru da'ud nafsi dawa'ah. Kapan penyakit hati itu bisa menjadi obat? Fakultu, aku menjawab, idza khalaftan nafsa hawaha sara da'uha dawa'aha. Kalau kau lawan hawa nafsu, maka penyakit itu jadi obat. Kalau kau mampu melawan hawa nafsu, maka penyakitnya jadi obat. Faqbala ala nafsihi. Lalu kemudian orang itu pun melihat dirinya. Waqala, dan dia berkata, Isma'i, wahai hawa nafsu, dengar baik-baik. Faqad ajabtuki bihadzal jawab sab'a marratin. Sudah 7 kali ku jawab. Ku katakan kepada engkau, lawan hawa nafsu, lawan hawa nafsu, itulah akan menjadi obat. 7 kali ku katakan fa'abaiti, tapi kau tidak mau mendengar. Antas ma'i illa minal Junaid.
Kau tak mau mendengar dari mulutku, sekarang sudah kau dengar dari imam besar Syekh Imam Al-Junaid kan? Faqad sami'ti, sekarang kau sudah mendengar. Wansarif anni walam a'rifhu. Wansarafa anni, lalu kemudian setelah kami berdialog itu, wansarafa anni, orang yang duduk berselimut di tepi jalan tadi pun pergi, walam a'rifhu, aku tidak tahu siapa dia. Tapi nampaknya dia mungkin salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena cara dia berbicara, cara dia memanggil, dia tidak mengetuk pintu wahai Imam Junaid, tapi cukup dia panggil, mungkin dia sedang menyindir, mungkin dia sedang memberikan pelajaran, wallahu a'lam. Tapi dialog antara Imam Al-Junaid dengan orang yang tak dikenal ini membuat pelajaran dalam bagi kita bagaimana dialog mereka dulu. Walam aqif alaihi ba'du. Setelah aku ketemu malam itu, setelah itu tak ada lagi ketemu lagi dengan dia. Wa qala Abu Bakar At-Tamastani, Imam Abu Bakar At-Tamastani berkata, "An-ni'matul uzma, nikmat yang paling besar bukan uang emas, nikmat paling besar bukan rumah besar, nikmat paling besar bukan kereta kencana dari kuda, nikmat paling besar adalah al-khuruju minan nafsi, mampu keluar dari belenggu hawa nafsu. Lianna a'zama hijabin bainaka wa bainallahi azza wa jalla." Karena hijab, dinding, tembok terbesar antara kita dengan Allah adalah hawa nafsu. Maka siapa yang mampu keluar dari tembok hawa nafsu, lepaslah dia dari tembok hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sahal ibnu Abdillah, Imam Sahal bin Abdullah berkata, "Ma'ubidallahu bi syai'in mithlu mukhalafatin nafsi wal hawa." Tidak ada ibadah yang paling hebat, paling agung, paling mulia yang dilakukan seorang hamba melebihi ibadah ini. Apa nama ibadahnya? Lawan hawa nafsu. Puasa, substansi puasa melawan hawa nafsu, lawan makan, lawan minum, lawan ngomong, lawan niat, lawan cakap, lawan lintasan hati. Haji, melawan hawa nafsu. Melawan pelit, keluar duit, melawan bakhil, pergi ke tanah suci, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Maka ibadah yang paling hebat dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah melawan hawa nafsu. Aku mendengar Imam Muhammad bin Husain berkata, dia mendengar dari gurunya Mansur bin Abdillah berkata, gurunya mendengar Abu Amr al-Anmati berkata, Sami'tu ibnu Atha, aku mendengar Ibnu Atha, wa qad su'ila an aqrabi syai'in ila maqtillah. Apa yang paling dekat kepada murka Allah Subhanahu wa taala? Apa perbuatan yang paling dekat kepada marah dan murkanya Allah? Faqala, dia menjawab, ru'yatun nafsi wa ahwaluha. Wa ashaddu min dzalika mutala'atul a'wadi ala af'aliha. Apa yang paling dekat kepada murka Allah, maka yang paling penting dilakukan adalah memandang hawa nafsu dan memperhatikan halnya. Bagaimana kondisi hati, bagaimana kondisi jiwa, bagaimana kondisi hawa nafsu. Wa asyaddu min dzalika, yang lebih kuat daripada itu adalah mutala'atul a'wadi ala af'aliha. Mutala'atu, memperhatikan dengan seksama, melihat a'wadi ala af'aliha. Terlalu mencari-cari, kalau saya buat ini apa balasannya, kalau saya lakukan ini apa pahalanya, kalau saya lakukan ini gimana terhadap amal. Itulah yang menyebabkan orang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mestinya beramal itu niatnya adalah supaya Allah turunkan rahmat taufiknya supaya kita kuat melawan hawa nafsu. Tapi tidak disalahkan Ustaz, siapa yang beramal ini dapat pahala ini, saya dapat amal ini. Ini orang beramal level bawah. Mohon maaf, mentalnya mental kuli, mohon maaf. Kalau saya kerja ini, saya dapat apa? Kalau saya lakukan ini, saya dapat apa? Dan banyak orang tanya itu, Ustaz kalau saya ini pahalanya apa? Pahalanya dikit, nggak jadilah. Padahal kita beramal itu untuk apa? Melawan hawa nafsu. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Husain bin Yahya berkata, dia mendengar Ja'far bin Nusair dari Ibrahim Al-Khawas, dia berkata, kuntu fi Jabal Lakkam. Aku sedang berada di Bukit Al-Lakkam, satu negeri di Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Fara'aitu rummanan. Aku melihat ada buah rumman.
buah delima. Fashtahaituhu. Aku lihat ada buah delima. Enak sekali kalau makan buah delima panas-panas ini. Fadanautu minhu, lalu aku dekati pohon delima itu. Fa akhaltu minhu wahidah. Ku ambil, ku petik buah delima itu. Fasyaqaqtuha, ku belah. Fawajadtuha hamidatan. Aku makan, ternyata masam. Asam sekali rasanya. Biasa delima manis, delima asam. Famadaitu, lalu kemudian aku pun berlalu. Wa taraktu rumman, aku tinggalkan delima itu. Faraitu rajulan matruhan, lalu kemudian aku lihat ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang seperti yang tidak diperdulikan. Qad ijtama alaihi zanabir, dikerumuni tawon. Ada seorang laki-laki dikerumuni tawon. Faqultu, lalu aku katakan, assalamu alaika. Assalamualaikum ya Tuan. Dia menjawab, waalaikumsalam ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tuan Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim Al-Khawas, assalamualaikum, kata Ibrahim Al-Khawas. Waalaikumsalam. Lalu kemudian, fa kaifa araftani, dari mana kau tahu namaku bahwa aku Ibrahim Al-Khawas? Apa kata orang yang dikerumuni tawon tadi? Menjawab, man arafallaha ta'ala la yakhfa alaihi syai'un. Siapa yang mengenal Allah, maka tak ada yang tersembunyi dari dia walau sedikit. Wali Allah. Faqultu, lalu aku katakan, ara laka halan ma'allah. Aku melihat engkau berada dalam satu kondisi bersama dengan Allah. Hal, karunia, mauhibah, pemberian Allah SWT. Dibuatnya seorang hamba ini sedang berada pada suatu hal. Falau sa'altahu an yahmika wa yaqiyakal adha min hadhihi zanabir. Engkau mengenal Allah, engkau punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya engkau tidak dikerumuni tawon ini? Faqala, laki-laki itu menjawab, wa ana ara laka halan ma'allah. Aku pun juga melihat engkau punya kedudukan di sisi Allah. Falau sa'altahu an yaqiyaka syahwatar rumman. Kau katakan aku punya kedudukan di sisi Allah, kenapa tidak mau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari tawon ini? Aku juga, wahai Ibrahim Al-Khawas, melihat dirimu punya kedudukan di sisi Allah. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya hatimu diselamatkan dari keinginan makan buah delima tadi? Fa inna ladaghar rumman yajidul insanu alamahu fil akhirah wa ladaghuz zanabiri yajidu alamahu fid dunya. Kenapa engkau tidak minta supaya Allah menjauhkan engkau dari keinginan makan delima tadi? Kenapa? Karena satu sengatan delima itu akan kau rasakan sakitnya nanti di akhirat. Sedangkan satu sengatan dari tawon ini sakitnya hanya terasa di dunia. Dalam sekali ucapannya kepada Imam Ibrahim Al-Khawas. Fataraktuhu, lalu ku tinggalkan dia, aku pun pergi. Wa madaitu, aku pun pergi berlalu. Tapi kata-katanya itu sudah menusuk ke tangkai jantung. Allah, begitulah cara Allah menegur melalui hamba-hamba yang dia pilih. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Hidup mereka hanya ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup ini seperti dalam penjara, tak sabar ingin segera meninggalkan dunia ini, karena mati berarti keluar dari penjara. Wa hukiya an Ibrahim bin Syaiban, diriwayatkan dari Ibrahim bin Syaiban, dia berkata, ma bittu tahta saqaf, aku tidak pernah tidur malam di bawah atap. Tidurnya ya tidur aja beratapkan langit, beratapkan pokok kayu. Wala fi maudin alaihi, tidak pernah aku tidur di suatu tempat yang tertutup. Arba'ina sana, 40 tahun. Wa kuntu ashtahi fi awqat, aku tak pernah tidur di tempat beratap, aku tak pernah tidur di tempat yang ada tutupnya, dan itu selama 40 tahun. Suatu ketika aku ingin, wa kuntu ashtahi fi awqatin, suatu ketika aku ingin an atanawala syub'ata adas, aku ingin makan adas. Adas itu seperti, adas itu biji-bijian. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ketika Bani Israel dikasih makan manna wa salwa, mereka minta fumiha wa adasiha wa basaliha, mana bawang putih, mana kacang adas. Kacang dia, warnanya warna
jingga, warna kuning pekat. Kalau dimasak biasanya dicampur dengan nasi. Suatu ketika aku ingin makan kacang adas, falam yattafiq, tapi tidak dapat. Fakuntu waqtan bisyam, suatu ketika aku berada di negeri Syam. Fahumila ilayya, lalu kemudian ada orang memberikan aku ghadarah. Ghadarah bejana dari tanah liat. Waktu itu belum lagi pakai keramik, pakai kaca. Ada bejana dari tanah liat. Ada orang membawakan itu, fiha adas, di dalamnya ada kacang adas. Fatanawaltu minhu, lalu ku makanlah kacang adas tadi. Fa kharajtu, setelah aku makan aku pun pergi. Faraitu qawarira mu'allaqatan fiha syai'un shibha namudhajat. Lalu kemudian aku melihat ada bejana dari kaca tergantung. Ada bejana mangkok dari kaca tergantung. Fiha, di dalamnya ada syai'un shibha namudhajat, seperti ada cairan. Tak lama setelah itu aku melihat ada mangkok dari besi, di dalamnya seperti ada cairan. Fazanantuhu khallan, aku sangka cairan itu cuka. Faqala li ba'dun nas, lalu ada orang yang bertanya kepadaku, "Ish tanzur, apa yang kau lihat?" Aku melihat itu, kaca itu, apa isi di dalam? Hadhihi namudhajatul khamr, itu adalah khamar. Wa hadhihi danan khamar, itu adalah khamar. Itu yang kau lihat di dalamnya itu adalah khamar. Khamar artinya cairan anggur yang disimpan beberapa hari, lalu kemudian melalui proses fermentasi dia menjadi khamar, minuman keras. Faqultu fi nafsi, lalu kemudian aku berkata dalam diriku, lazimani fardun, maka aku mesti melakukan perbuatan yang wajib. Apa yang mesti wajib aku lakukan? Fadakhaltu hanut, lalu kemudian aku pun masuk ke dalam toko tempat berjual mangkok. Walam azal asubbu tilkad danan wa huwa yatawaham anni asubbuha bi amri sultan. Melihat ada khamar di dalam tabung kaca, maka aku mesti melakukan perbuatan wajib. Apa yang wajib itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka aku masuk ke dalam tempat tergantung jualan dagangan itu. Walam azal asubbu tilkad danan, lalu kemudian aku mau tumpahkan, aku jatuhkan, aku lemparkan. Yatawaham anni asubbuha bi amri sultan, yang punya itu menyangka aku melakukan ini karena ada perintah dari sultan. Falamma alima, ketika dia tahu, hamilani ila ibni Tulun, lalu saya dibawanya kepada Ibnu Tulun. Ibnu Tulun penguasa waktu itu. Fa amara bi dharbi mi'atai khashabah, lalu saya dipukul 200 kali dengan kayu. Dipukul 200 kali dengan kayu. Wa tarahani fi sijn, lalu saya dimasukkan ke dalam penjara. Fabaqaitu fihi muddah, saya masuk di dalam penjara itu beberapa saat, berapa lama, hatta dakhala Abu Abdullah Al-Maghribi, sampai akhirnya masuk Imam Abu Abdullah Al-Maghribi, guru saya. Fasyafa'ali, dia kasih saya pertolongan, akhirnya saya keluar penjara. Falamma waqa'a basaruhu alayya, ketika dia melihat saya, guru saya itu berkata, "Ish fa'alta?" Apa yang kau lakukan? Faqultu syub'ata adas, gara-gara ingin makan kacang adas, wa mi'atai khashabah, gara-gara hanya keinginan makan kacang adas, akhirnya kena pukul 200 kali pukulan dengan kayu. Faqala li, guru saya itu berkata, najauta majjanan, kau nanti di akhirat selamat tanpa ada dapat kena pukulan. Begitu kena pukulan di dunia, begitulah hukumannya, padahal bukan makan haram. Apa yang dia lakukan tadi? Yang dia lakukan hanya ingin makan kacang adas. Orang-orang makin dekat dengan Allah SWT, hukumannya cash and carry. Sampai itu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar Abul Abbas Al-Baghdadi berkata, dia mendengar Ja'far bin Nusair berkata, guru kita mendengar Imam Junaid berkata. Apa kata Imam Junaid? Sami'tu Sirri As-Saqati, aku mendengar Imam Sirri As-Saqati berkata,
Inna nafsi tutalibuni. Hawa nafsuku selalu meminta kepadaku, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Mundu salasin sana, 30 tahun. Awak arba'in sana, 40 tahun selalu minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Apa yang dimintanya itu diantaranya an aghmisa jazratan fi dabsin. Nafsuku itu minta makanan. Apa yang dimintanya? Aghmisa jazratan fi dabsin. Supaya aku mencelupkan apa yang selalu dimakan kelinci? Jazrah, wortel. Ingin makan wortel yang dicelup pakai madu manisan dari korma. Manisan korma itu dicelupkan wortel, dimakan, manis, enak. Fama ata'tuha, dan aku tidak pernah mematuhi hawa nafsuku itu. Hanya sesimpel itu makanan yang dia mau, aku tidak pernah patuhi dia. Substansinya apa? Bukan masalah wortel, berapalah harga wortel dengan manisan celup, makan. Ini ceritanya tentang mukhalafatun nafsi, melawan hawa nafsu. Ketika nafsu ingin ini, lawan. Ketika dia ingin ini, lawan. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar kakeknya berkata, ridahu min nafsihi bima huwa fihi. Ridahu min nafsihi bima huwa fihi. Mengikuti hawa nafsu dengan segala macam tuntutan-tuntutannya, itu adalah diantara pintu masuknya ke dalam dosa. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Muhammad bin Abdullah Ar-Razi berkata, dia mendengar Husain bin Ali Al-Qarmisni berkata, wajjaha Isam bin Yusuf Al-Balkhi syai'an ila Hatim Al-Asam. Suatu ketika Isam bin Yusuf Al-Balkhi membawa sesuatu kepada Imam Hatim Al-Asam. Faqabilahu, dia terima. Faqila lahu, lima qabiltahu, kenapa engkau terima wahai Tuan Hatim? Imam Hatim menjawab, wajadtu fi akhdhihi dhulli wa izzahu. Dengan menerima itu, maka aku merasa rendah dan dia tinggi. Wa fi raddihi izzi wa dhilluhu. Kalau aku tolak, maka aku yang merasa mulia dan dia rendah. Fakhtartu izzahu ala izzi, maka yang kupilih dia mulia daripada aku mulia. Wa dhulli ala dhillihi, dan aku pilih aku lebih rendah daripada dia. Kalau ada seseorang membawa sesuatu kepada kita, tanya hawa nafsu kita. Kalau nafsu kita berkata, kau terima ini, kau lebih mulia, jangan terima. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu. Wa qila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian ulama, inni uridu an ahujja 'ala tajrid. Saya mau pergi haji nggak bawa bekal apa-apa. Saya mau pergi haji nggak bawa onta, nggak bawa makanan, maunya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tajrid. Faqala, ulama berkata, jarrid awalan, sebelum kau berangkat haji tanpa bawa bekal, yang pertama mesti kau lakukan jarrid awalan qalbaka 'anis sahwi. Lepaskan hatimu dari sifat lalai kepada Allah. Wa nafsaka 'anil lahwi, lepaskan hawa nafsumu dari permainan senda gurau. Wa lisanaka 'anil laghwi, lepaskan lidahmu dari perbuatan ucapan sia-sia. Tsummasluk haitsu syi'ta, kalau sudah yang tiga ini dapat kau lakukan, berjalanlah kemanapun kau mau pergi, silakan. Tanpa ada bekal, Allah akan menurunkan bekal. Syaratnya tiga: jaga hati dari lalai, jaga lidah dari perbuatan sia-sia, jaga hawa nafsu dari perbuatan permainan senda gurau, jaga lidah dari laghaw. Kalau sanggup melakukan itu, silakan pergi dengan tajrid, tak bawa bekal. Tapi kalau belum sanggup, pergilah haji dengan bawa bekal, uang konsumsi, makan, transportasi, akomodasi.
Apa maknanya? Kalau melawan hawa nafsu, maka Allah cukupkan apa yang dibutuhkan. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Man ahsana fi lailihi kufi'a fi naharihi." Siapa yang baik ibadahnya di waktu malam, maka Allah cukupkan hidupnya di waktu siang. Wa man ahsana fi naharihi kufi'a fi lailihi. Siapa yang baik ibadahnya di waktu siang, dicukupkan Allah di waktu malam. Kenapa tak nyaman, bahkan tak terbangun solat tahajud, tak merasakan manisnya munajat, berarti tak betul amalnya di waktu siang. Siapa yang cukup amalnya di waktu siang, maka baik balasan amalnya di waktu malam. Kenapa pada siangnya tak dapat keberkahan hidup, berarti amal malamnya tak betul. Waman sadaqa fi tarki syahwatin kufi'a ma'unatuha. Siapa yang benar dalam bersikap meninggalkan nafsu syahwat, maka pasti Allah jamin kebutuhannya. Kalau benar perbuatannya dalam meninggalkan keinginan-keinginan dirinya, Allah jamin kebutuhannya. Wallahu akram min an yu'adziba qalban taraka syahwatan li ajli. Tidak mungkin Allah menyiksa hati orang yang meninggalkan syahwat karena Allah. Mustahil Allah Ta'ala menyiksa hati seseorang yang orang itu meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsunya demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa Allah Ta'ala ila Daud. Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Daud. Ya Daud, hadzir, hati-hati Daud. Wa anzir, beri peringatan Daud. Ashabaka, beri peringatan pada sahabat-sahabatmu. Aklas syahwat, jangan sampai memakan karena memperturutkan hawa nafsu. Fa innal qulubal mu'allaqata bi syahwatid dunya, maka sesungguhnya hati yang tergantung kepada hawa nafsu dunia, uquluha anni mahjubah, maka arah akalnya terhijab, terdinding. Orang yang hatinya tergantung dengan syahwat, keinginan-keinginan dunia, maka akalnya terdinding, terhijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ru'ya rujulun jalisan fil hawa. Ada seorang laki-laki duduk di atas awan. Tak ada atap, tak ada lantai, tak ada kursi, bisa dia duduk di awang-awang. Faqila lahu, orang bertanya kepada dia, bimanil tahadha? Gimana caranya kau bisa duduk di atas awan? Gimana caranya kau bisa duduk di awang-awang ini? Faqala, apa kata dia? Taraktul hawa fasakhara lil hawa. Taraktul hawa, kutinggalkan hawa nafsu, fasakhara lil hawa, maka Allah tundukkan hawa angin kepadaku. Kutinggalkan hawa nafsu, maka Allah tundukkan angin kepadaku. Hawa nafsu. Hawa, angin. Hawa, Siti Hawa, istri Adam alaihissalam. Hawa. Gimana ceritanya engkau bisa mengendalikan angin sampai duduk di atas angin? Aku tinggalkan hawa nafsu, maka mudah aku mengendalikan angin. Waqila, diriwayatkan, law urida lil mu'mini alfu syahwatin, seandainya ditawarkan kepada orang beriman itu 1000 syahwat, la akhrajaha bil khauf, la akhrajaha bil khauf, walau urida lil fajiri syahwatun wahidatun la akhrajtuhu minal khauf. Seandainya ditawarkan kepada orang beriman itu 1000 syahwat, pastilah dia bisa mengeluarkannya dengan satu jurus. Apa itu? Khauf, takut kepada Allah. Walau urida lil fajiri syahwatun wahidatun, seandainya ditawarkan satu syahwat kepada orang yang jahat, pelaku dosa, la akhrajathu minal khauf,
pastilah satu syahwat itu akan mengeluarkan dia dari rasa takut. Orang beriman 1000 syahwat ditawarkan, bisa dia lawan 1000 syahwat itu dengan rasa takut. Orang yang pelaku dosa jahat, satu syahwat ditawarkan, justru dengan satu syahwat itulah dia buat dosa, keluar dari rasa takut. Oleh sebab itu kita minta supaya istiqamah dalam iman, dan dengan pertolongan Allah bisa melawan hawa nafsu. Adapun yang kita lakukan puasa, zikir, baca Quran, itu adalah latihan. Waqila, ungkapan ulama, la tada' zamamaka fi yadil hawa fa innahu yaquduka ila zulmah. Jangan letakkan tali kekangmu di tangan hawa nafsu. Kalau kita naik kuda, tali kekang itu belok kiri, belok kanan, tarik, mundur, berhenti, renggangkan tali kuda. Jangan berikan tali kudamu ke tangan hawa nafsu, karena kalau kau sudah berikan tali kekang kudamu ke hawa nafsu, dia akan mengirimmu ke dalam kegelapan dosa. Imam Yusuf bin Asbat berkata, la yamhus syahawati minal qalbi illa khawfun muz'ijun au syauqun muqliqun. Tidak ada yang bisa menghapus hawa nafsu dari hati seorang hamba. Yang bisa menghapus hawa nafsu itu cuma dua. Satu, khaufun muz'ijun, rasa takut. Rasa takut yang sempurna. Sempurnakan rasa takutmu dalam hati, takut masuk neraka, takut kena azab, maka insya Allah kau bisa melawan hawa nafsu. Au syauqun muqliqun, atau rindu yang amat sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua jurus mau dipakai untuk melawan hawa nafsu. Takut yang sempurna, rindu yang kuat. Jadi kalau kita lihat ada orang tidak jadi berzina, tidak jadi makan riba, tidak jadi berjudi, tidak jadi membuat haram. Kenapa kau tak jadi buat haram? Aku sangat takut. Tapi ada yang satu, wajahnya tidak terlihat ada tanda-tanda takut. Kenapa kau tak jadi buat haram? Aku sangat rindu kepada Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan satu amal apapun. Wa qala al-Khawas, Imam al-Khawas berkata, man taraka syahwatan, siapa yang meninggalkan satu syahwat, satu keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin ini, dilawannya, falam yajid iwadaha fi qalbihi, dia tidak mendapatkan balasannya dalam hatinya, fahuwa kadzib fi tarkiha, berarti dia bohong, dia dusta, sudah meninggalkan hawa nafsu. Kalau memang betul kau meninggalkan satu hawa nafsu, pasti diganti Allah sesuatu dalam hati. Saya sudah meninggalkan ini Pak Ustadz, beberapa keinginan sudah saya cancel, saya delete, ada dapat gantinya dalam hati? Enggak. Berarti sikapmu meninggalkan hawa nafsu itu kadzib, bohong. Karena Allah berjanji itu, setiap kau lawan satu hawa nafsumu, diganti Allah dengan satu kondisi dalam hati. Imam Ja'far bin Nusair berkata, dufi'a ilal Junaid dirhamun. Ada seseorang memberikan satu dirham ke Imam Junaid. Junaid, ini satu dirham. Ishtari li bainatin al-waziri. Belikan saya satu buah, belikan saya buah tin. Fastaraitu lahu, lalu saya belikan tin. Falamma aftara akhadha wahidatan wada'a fi famihi thumma alqaha. Ketika mau buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diambilnya buah tin itu, diletakkannya di mulutnya, kemudian dicampakkannya, wabaka, menangis dia. Waqala, apa kata Imam Junaid? Bawalah buah tin ini jauh-jauh, pergi bawa ke sana. Faqultu lahu, kenapa? Faqultu lahu, kenapa? Qala hatafa fi qalbi, ada suatu bisikan dalam hatiku berkata, ama tastahi, apakah kau tak malu wahai Imam Junaid? Ama tastahi, apa kau tak malu? Syahwatan taraktaha min ajli thumma ta'udu ilaiha,
Satu keinginan yang kau lawan dari pagi sampai petang demi karena aku, sekarang kau justru kembali kepada keinginan itu. Dari azan subuh kau tahan keinginan itu karena aku, sekarang tiba-tiba kau kembali keinginan. Apa tak malu wahai Junaid? Ini bukan masalah halal haram, ini bukan masalah wajib sunat. Kalau kita buka puasa ya mesti berbuka. Tapi kan kaji kita ini tentang bagaimana masalah hati, bagaimana melawan hawa nafsu. Wa ansyadu, mereka bersyair. Nunul hawani minal hawa masruqah, wa sari'u kulla hawa sari'u hawan. Nunul hawani minal hawa masruqah, wa sari'u kullu hawa sari'u hawan. Kehinaan dari memperturutkan hawa nafsu sudah tercuri. Pintu dari segala pintu hawa nafsu adalah pintu yang paling rendah. Pintu untuk masuk ke dalam hawa nafsu itulah pintu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna lin nafsi akhlaqan zamimah. Wa'lam, ketahuilah, anna lin nafsi akhlaqan zamimah. Hawa nafsu itu punya satu perbuatan yang tercela. Famin zalika, dan yang tercela itu diantaranya adalah al-hasad. Hasad, dengki. Besok kita akan masuk pada stasiun yang ke-16, melawan dengki, melawan hasad. Apa itu hasad, apa itu dengki? InsyaAllah akan kita bahas besok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik kekuatan untuk tetap istiqomah melawan keinginan-keinginan hawa nafsu supaya kita tidak masuk dalam pintu terendah karena memperturutkan hawa nafsu. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Satu, Ibu Mariani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya terkait tata cara sholat tarawih di rumah. Biasa bagi yang pakai talaffuz bin niat, usolli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala, bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Sholatul laili masna masna, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ditutup dengan sholat witir. Bagaimana bacaan Bilalnya? Adapun bacaan Bilal, sallu salatal tarawih rak'ataini rahimakumullah, tidak ada kait mengait dengan sholat tarawih. Itu hanya informasi maklumat kepada jamaah untuk memberitahu bahwa sudah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sudah habis tarawih, sekarang pindah ke witir. Itu saja. Jadi mau pakai Bilal bagus, nggak pakai Bilal langsung juga tidak apa-apa, karena tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Dwi Rianto, Ustadz, kondisi sekarang dianjurkan banyak baca kunut nazilah. Mohon kiranya bacaan kunut yang sesuai tuntunan dan kapan baiknya dilakukan. Kunut nazilah dibaca setiap sholat pada i'tidal terakhir. Sami'allahu liman hamidah. Langsung kata. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'azzu man alait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم اجعل أهلنا من الصابرين واجعل إخواننا الموتى من الشهداء واجمعهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلا. Nah, jadi kunut artinya adalah doa yang dibaca ketika berdiri i'tidal. Apa yang bisa kita baca? Baca bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Kalau dibaca bahasa Indonesia dalam sholat, batal sholat.
Ummu Asiyah, Ustadz, bagaimana hukumnya berjualan secara online, di mana uang pembeli kita ambil, lalu kita belanjakan tanpa kita ada keluar modal dalam jual beli tersebut? Pertama, tidak ada unsur gharar, gambling, judi. Yang kedua, tidak ada unsur ghish, tipu. Yang ketiga, tidak ada unsur zulm, aniaya. Jadi akadnya jelas. Anda pesan tas kulit, ini bentuknya, sesuai warnanya, kualitasnya. Kalau tidak sampai kiriman seperti ini, Anda boleh komplain ke nomor handphone alamat berikut ini. Terjamin tidak ada tipu, tidak ada aniaya, tidak ada bohong, tidak ada gambling, judi, maka akadnya sah. Karena kalau kita mau akad tempahan juga barang tidak ada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ada duit. Ya, tolong Bapak buatkan saya satu jubah ya. Jubahnya nggak ada. Duit kasih, jubah tak ada. Tapi insya Allah nanti siap tanggal sekian ya. Ya, kalau nggak siap, jelas. Tak ada bohong, tak ada dusta, maka transaksi sah. Ahmad Junaidi, Ustadz, apakah hawa nafsu selalu buruk? Apakah hawa nafsu itu selalu buruk? Kata Pak Ahmad Junaidi. Adakah hawa nafsu baik? Roh ketemu dengan jasad, maka dia menjadi nafs. Allah bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, demi diri. Nafs ini diri. Wa ma sawwaha, dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, kami berikan dua jalan. Fujuraha, negatif. Wa taqwaha, positif. Ini yang disebut dengan syahwat. Ini yang disebut dengan syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jalan fujur, jalan yang tak baik. Jalan takwa, jalan yang baik. Kalau kau pilih jalan takwa, kau dapat pahala. Kalau kau pilih jalan fujur, kau dapat dosa. Kau lawan ini. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut, wa nahan nafsa 'anil hawa, dilawannya hawa nafsunya, apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah balasannya. Ini beri dua jalan. Alladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Fa amma man khaba wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hawa nafsunya, dia pilih jalan takwa. Qad khaba man dassaha, merugilah orang yang memperturutkan hawa nafsunya lalu dia ikuti ini. Hidup adalah pilihan. Silakan pilih mau fujur atau takwa. Dika Ramadan, Ustadz, apa hukumnya seorang istri memiliki suami lagi dan memiliki anak padahal belum cerai secara resmi? Apakah suami yang lama akan dituntut di akhirat? Berarti dia poliandri, dua suaminya. Seorang perempuan menikah di Indonesia,
Setelah itu merantau bekerja di Saudi Arabia. Sampai di sana dia menikah lagi dengan laki lain. Maka suaminya dua, satu di Indonesia, satu di tempat bekerja. Maka selama dia berhubungan dengan suami kedua itu hukumnya zina. Kalau dia mau menikah, cerai dulu dengan suami pertama. Setelah habis iddah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', 3 quru', 3 kali suci, 3 bulan, barulah dia menikah dengan suami kedua. Di Indonesia orang tidak akan bisa menikah kalau tidak ada surat pengantar dari RT, dari RW, dari Kades, dari Kadus, kemudian ada NA dari Pak Kua. Dan kalau dia statusnya seperti ini, dia mesti ada punya sertifikat dia sudah cerai. Ini berarti nikahnya nikah siri. Siapa yang berdosa di sini? Suami yang pertama. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai suami. Kullukum mas'ulun an ra'iyati, kau akan dituntut di hadapan Allah. Yang kedua, siapa yang berani menikahkan? Begitu sudah banyaknya pengajian, mustahil dia tak tahu bahwa perbuatan dia itu melanggar hukum dan melanggar agama. Melanggar hukum nasional, juga melanggar agama. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan ini, apalagi banyak musibah, banyak wabah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama kita masih mau banyak-banyak beristighfar, taubat nasuha. Sudah macam-macam terjadi, tidak ada jalan lain kecuali taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan masuk lawan hawa nafsu, lawan hasad, lawan ghibah. Besok insyaallah. Lawan hasad, lawan ghibah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.